Shalom anak-anak, shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat, semangat, dan sukacita. Oke anak-anak, hari ini kabar Miss Magda juga kabar baik, tentu saja sehat, sama seperti anak-anak dan ayah bunda ya, amin. Oke, hari ini Miss Magda mau mengajak anak-anak untuk menyimak sebuah cerita dari Alkitab. Nah, cerita Alkitab anak ini Miss Magda pilihkan untuk anak-anak bisa saksikan sekaligus juga mengerjakan buku LKA yang kalian miliki. Nah, buku LKA halaman berapa? Nanti dulu kita mau saksikan videonya setelah kita berdoa ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu anak-anak ya. Kita siapkan hati kita siapkan fokus, waktu, dan hati kita untuk masuk dalam kegiatan agama Kristen kali ini. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat keduanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan penyertaan yang Tuhan berikan. Kami sudah siap belajar bersama dalam kegiatan agama Kristen. Terima kasih ya Tuhan, berikan kelancaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana kisah Tuhan Yesus yang dibangkitkan ya. Yesus bangkit lalu menemui para murid, dan setelah kemarin bertemu dengan Petrus, si nelayan penangkap ikan ya. Hari ini kita mau dengar cerita atau saksikan cerita tentang Tuhan Yesus yang menemui muridnya saat perjalanan menuju Emmaus. Seperti apa ceritanya? Kita tonton bersama ya. Oke. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya
Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan anak-anak, itu tadi adalah cerita Alkitab yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 ya, tentang Yesus menampakkan diri dengan para muridnya di Emmaus. Nah, anak-anak sudah siap buku LKA kalian ya? Nah, setelah menyaksikan ini, sempatkan waktu untuk membuka buku LKA di halaman 27. Nah, di halaman 27 anak-anak bisa menyaksikan ya. Di situ tertulis Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Silahkan anak-anak mewarnai dengan warna-warna kesukaan kalian. Lakukan dengan semangat, sukacita, dan santai. Oke anak-anak, demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini. Kita mau menutup kebersamaan kita dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti kegiatan agama Kristen. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan dengan mewarnai buku LKA halaman 27. Berikan kami semangat untuk menyelesaikannya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, selamat mengerjakan buku LKA halaman 27. Miss Magda tunggu fotonya ya saat kalian mengerjakan halaman 27. Kirimkan ke wali kelas supaya nanti wali kelas bisa sampaikan foto kalian kepada Miss Magda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.